Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Kali ini Mimin akan menceritakan spoiler novel dari Battletron Heaven, yang mana video kali ini adalah spoiler dari episode 23. Sebelumnya gue mau ingetin dulu kalau video yang gua buat berasalkan dari novel, atau gua cuman bacain alur ceritanya. Untuk filmnya sendiri belum rilis, jadi minta maaf kalau video yang gua buat kurang akurat dari video aslinya. Di episode sebelumnya diceritakan dengan memperlihatkan pertarungan yang sengit antara Shoyan dan Nalanjandran, di mana dari keduanya saling mengeluarkan kekuatan sejatinya. Sebelumnya, bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan suasana di alun-alun Batu Hijau besar. Dauki yang kuat dan bila angin tajam berulang kali melesat keluar, meninggalkan banyak bekas yang dalam dan jelas pada permukaan di sekitarnya. Semua orang menahan napas saat menyaksikan pertempuran yang semakin intens dan panas. Hal yang paling mengejutkan ialah para murid Mystic-Claw sekte awalnya berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggaman mereka. Tapi setelah melihat Shoyan mampu menekan Nalanjandran, mereka terkesan. Di platform batu, Yunleng mulai gelisah setelah melihat Shoyan diam-diam menggunakan api surgawi untuk memblokir semua teknik pedang yang telah berulang kali ditampilkan Nalanjandran. Setelah menatap tanah terbuka dengan penuh perhatian, segera dua sosok muncul di atas pohon besar yang terletak di sekitar tanah terbuka. Orang itu adalah Pil Raja Guhe dari Kekaisaran Jiama dengan Liu Ling yang mengikuti di belakangnya. Tatapan Guhe tiba-tiba menyapu ke arah Kaisar Es dan dengan sopan berbicara. Saat itu ketika saya masih berlatih, saya mendengar begitu banyak tentang nama Anda. Kaisar Es tersenyum. Karena pihak lain memperlakukan dengan cara ini, dia secara alami tidak kurang sopan. Setelah mereka berdua dengan sopan bertukar kata, Guhe akhirnya mengalihkan pandangannya ke medan perang. Setelah melihat, alisnya langsung berkedut. Dia bertanya dengan heran, orang itu adalah Shoyan dari klan Xiao. Itu benar, tapi dia bukan orang yang tidak berguna. Tawa pahit terdengar di samping Guhe. Ketika yang terakhir melirik, dia menyadari bahwa Nalanji yang menjawab. Guhe mengangguk. Tatapannya kembali ke Shoyan. Orang yang tidak berguna yang bahkan belum mencapai kelas Doushi 3 tahun lalu. Namun 3 tahun kemudian, dia benar-benar melonjak ke tingkat yang cukup bersaing dengan Nalanjandran. Guhe merasa terkejut. Bagaimana Shoyan bisa mengejar kecepatan Nalanjandran? Bakat pelatihan yang mengerikan ini, apakah dia mendapatkan dukungan dari faksi besar? Keseriusan ditambahkan pada wajah yang awalnya acuh tak acuh dan tersenyum. Dia sedikit mengernyit dan kekuatan rohaninya keluar dari dahinya. Dengan cara seperti kilat, ia segera bergerak dan melayang di atas tanah terbuka. Kecepatan gerak Shoyan yang semula secepat kilat muncul seperti film yang diputar dalam gerakan lambat. Secara perlahan diputar dalam pikiran Guhe. Penampilan luar Shoyan sangat jelek. Banyak bekas luka silang bersilang telah muncul di Douki armor tubuh Shoyan. Begitupun Nalanjandran. Kondisinya juga buruk. Gaun bulan yang awalnya bersih kini agak tampak tidak teratur. Rambutnya berantakan. Bagian belakang giginya menggigit bibir merah bawahnya. Keheningan bertahan lama. Akhirnya Nalanjandran perlahan mengulurkan tangannya dan melepaskan pita hijau yang membatasi rambut hitam panjangnya. Yunleng dan lainnya yang melihatnya terkejut. Apakah dia ingin menggunakan benda itu? Sepertinya pertarungan akan segera berakhir. Tiba-tiba kejutan muncul di wajah Guhe. Apakah dia akan mengeluarkan kartu trufnya? Gadis ini sebenarnya dipaksa sejauh ini. Saat tubuh Nalanjandran perlahan naik ke udara, energi di sekitar tubuhnya tampak seperti air mendidih. Pedang panjang perlahan bergerak ke atas dan akhirnya dimiringkan.
sehingga mengarah ke Xiaoyan di bawah. "Xiaoyan, mari kita putuskan pemenangnya." Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang tajam. Tangan kanannya terulur dengan lembut dan dengan hembusan nyala api berwarna hijau muncul. Para tetua serta Guhe melebarkan mata mereka, terutama pada kelompok Pama. Perasaan keakraban ini, hati mereka tumbuh semakin kuat. Pedang panjang yang bergerak dengan energi mengerikan mulai bergerak di langit. Energi pedang yang menakutkan akhirnya dilepaskan dan melesat ke arah Xiaoyan dari segala arah di langit seperti badai yang jatuh. Jie Xingtian yang melihatnya bergumam, "Ini benar-benar tak terduga. Yun Yun bahkan mengajari teknik ini. Dia bahkan tidak bisa menampilkan 20 atau 30%. Jie Xingtian mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan yang tiba-tiba mengeluarkan pil ungu pucat dan melemparkannya ke mulutnya. Dan sekelompok api ungu diludahkan dan berhenti di tangan kiri Xiaoyan. Jie Xingtian yang menatap Xiaoyan yang memuntahkan api ungu. Postur ini, hari itu di lapangan keluarga Kekaisaran Jiama, pemuda yang dipanggil Yan Xiao juga melakukan ini. Jie Xingtian perlahan menoleh dan bertukar pandang dengan Fama. Ekspresi mereka berdua tiba-tiba aneh dan akhirnya mengkonfirmasi Yan Xiao itu adalah Xiaoyan. Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Yan Xiao, Xiaoyan. Kita benar-benar kacau di masa tua nanti. Ini benar-benar tak terduga. Tidak hanya orang ini memiliki bakat luar biasa untuk memurnikan pil, bahkan bakat pelatihannya juga sangat menakutkan. Kali ini Kelenalan benar-benar telah menuangkan rasa penyesalan yang paling mendalam." Nalanci mengembuskan napas panjang. "Xiaoyan, apakah itu Yan Xiao?" Hatinya kini mulai gelisah. Ia mulai menatap pria muda yang telah menyelamatkan hidupnya di medan perang. Nalanci, Muzan, dan yang lainnya pun sama-sama terpana dengan sosok Yan Xiao atau Xiaoyan yang telah memenangkan kompetisi di Kekaisaran Jiama dan sekarang pergi ke Mystic Cloud untuk melawan Nalan Yantran. Melihat dua jenis api yang berbeda di tangan Xiaoyan, Guhe merasakan keakraban ini. Guhe menjatuhkan alisnya dan bergumam, "Api surgawi berwarna hijau." Tiba-tiba ia teringat saat berada di gurun Takir. Kelompok Guhe menyelamatkan seseorang dari tangan kepala ular wanita. Orang itu adalah Xiaoyan. Ternyata Xiaoyan menyelinap ke kota dan sementara mereka ditahan oleh Ratu Medusa dan Xiaoyan mendapatkan api surgawi. Guhe bergumam, "Dia benar-benar telah mempermainkan kita." Angin dingin mulai memotong langit, menyebabkan Nalan Yantran terkejut. Mengetahui kalau Xiaoyan dan Yan Xiao adalah orang yang sama, hatinya saat ini berantakan total. Dia mengerti bahwa dalam hatinya dia memiliki kesan yang baik dan mungkin sedikit semangat persaingan untuk tidak pernah mau mengakui terhadap pemuda yang bernama Yan Xiao yang telah menyembuhkan Sharing Poison di tubuh Nalanci, yang bahkan pil King Guhe tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Xiaoyan adalah alkemis yang paling menonjol ketika ia berpartisipasi dalam pertemuan agung alkemis. Selain itu, ia bahkan menjadi penyelamat pada saat-saat terakhir, menciptakan keajaiban di bawah situasi tanpa harapan, dan membantu asosiasi alkemis kekaisaran merebut kembali kehormatan yang mereka akan kehilangan. Satu demi satu prestasi tesis ini yang menyebabkan darah orang mendidih, telah menyebabkan banyak wanita muda yang merasakan kasih sayang padanya, termasuk Nalan Yantran. Dari emosi yang berantakan di hatinya, Nalan Yantran bahkan memiliki dorongan untuk menarik kembali pedang panjang. Namun ia gagal. Dia tiba-tiba diam. Dia menggigit bibir merah bawahnya saat dia menatap Xiaoyan. Emosi dalam matanya seperti puluhan ribu benang yang terjerat bersama, tampak rumit dan sulit untuk dipisahkan. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.